Halo, shalom semua, apa kabar? Beta harap semua baik-baik dan sehat selalu. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan beta perkenalkan diri. Beta nama Dev Geraldo Jonathan Koro dan beta kawan Ansel Giovan Jahila. Nah, katong dari kelas 11 MIA 2 akan berbicara mengenai kolonialisme, imperialisme, dan dampaknya bagi masyarakat NTT. Nah, Hansel, kan kalau katong bicara tentang kolonialisme, itu seperti mengerikan karena kolonialisme ini berkaitan sangat dengan penjajahan. Jadi bagaimana, Hansel? Oke, terima kasih Aldo. Baik rekan-rekan semua, memang seperti yang Aldo katakan ya, kata kolonialisme itu identik dengan misteri lama, kejadian kelam yang pernah menimpa bangsa kita, di mana kita dijajah hampir 350 tahun, dan kita tahu bersama bahwa 350 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek, dan oleh karena itu wajar kalau orang bisa mengatakan bahwa masa-masa penjajahan pada waktu itu sangat-sangat mengerikan, sangat menakutkan. Mungkin sebagai generasi muda kita tidak mengetahui dengan jelas bagaimana sebelumnya, tapi untuk sekarang dengan sejarah yang ada mungkin kita bisa mengetahui, tapi ya tentunya rasanya agak sedikit berbeda. Tapi percayalah Aldo, kita akan bahas soal ini lebih menarik dan tentunya enak didengar oleh rekan-rekan semua. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana teman-teman di rumah? Apakah penasaran dengan apa yang akan dibahas? Nah, kita mulai. Hansel, dia mau tanya mengenai bentuk kolonialisme di NTT. Bisa dijelaskan kepada beta dan teman-teman di rumah, Kak? Ya, baik sekali. Sebenarnya boleh sekali jika teman-teman dan Aldo ingin tahu ya. Jadi kolonialisme di NTT itu muncul ketika bangsa Belanda, dalam hal ini VOC, datang ke NTT, kemudian melakukan monopoli perdagangan dan akhirnya menguasai daerah timur. Sebelum kita masuk ke situ, mari kita coba melihat ke belakang, kira-kira sebelum Belanda, dalam hal ini VOC, masuk ke Indonesia, apa sih yang terjadi pada waktu itu? Jadi yang terjadi adalah sebelum bangsa Belanda datang, itu ada bangsa Portugis dan bangsa Cina yang sudah membangun ekspedisi utama. Nah, bangsa Cina itu dia bangun ekspedisi utama ke NTT karena dia tertarik. Di NTT punya banyak sumber daya alam yang bisa diperjualbelikan, diperdagangkan untuk kepentingan diri mereka. Portugis juga demikian. Dan satu hal yang membuat mereka tertarik, termasuk dengan Belanda tertarik, adalah sumber daya alam cendana. Nah, Aldo tahu tidak, tanaman cendana, pohon cendana itu identik sekali dengan daerah kita ya tentunya. Dan kira-kira sekarang masih ada kok, Aldo? Pasti masih ada. Ya, saya pikir juga pasti masih ada, tapi kelestariannya sudah tidak seperti dulu lagi ya, karena memang tanaman cendana juga sudah dikategorikan sebagai salah satu tanaman yang endemik. Baik, Aldo, jadi pada waktu itu ketika Belanda datang ke Indonesia, ya, mereka buat sebuah gebrakan besar, yaitu mereka mengambil alih kekuasaan dari Portugis. Kita tahu bersama bahwa Portugis ketika datang di Malaka tahun 1511 oleh Albert Querque, mereka buat sebuah gerakan-gerakan untuk menguasai sebagian wilayah timur Indonesia. Salah satunya ada di NTT. Nah, di NTT mereka tertarik sekali lagi dengan cendana. Terus ada beberapa sumber daya alam lainnya yang membuat mereka tertarik. Ada kulit penyu, lilin madu, termasuk ada budak juga. Jadi mereka buat sebuah jaringan perdagangan yang sangat besar di NTT pada waktu itu. Ternyata ekspansi Portugis ini berlangsung, ya bisa dibilang cukup lama. VOC dengan kekuatannya datang sekitar 1613, artinya ya sekitar 100 tahun kemudian, dan langsung menghancurkan Portugis. Jadi pada waktu itu Portugis punya sebuah benteng besar yang sebagai pusat perdagangan, itu namanya Benteng Solor. Kalau kita ngomong tentang Solor, pasti orang Kupang sonde apa ya Aldo? Orang bilang sonde asing lah begitu. Soalnya ya ini berkaitan erat dengan kehidupan kita. Kalau penasaran, kita lanjut ya. Nah, jadi pada waktu itu VOC mengambil kesempatan penyerangan, tapi ternyata Portugis dan Belanda itu punya kekuatan yang balance, sehingga sekalipun Belanda sudah menghancurkan Portugis dan mendapatkan Benteng Solor sebagai daerah kekuasaan, dalam rentang waktu 50 tahun itu benteng tersebut beralih kekuasaan. Jadi sewaktu-waktu ada di tangannya Belanda, sewaktu-waktu ada di tangannya Portugis. Sejarah tidak mencatat lebih kira-kira faktornya apa begitu. Tapi ya kita tahu bersama namanya perang. Jadi orang sama-sama memperebutkan kekuasaan. Tidak ada yang mau kalah, dan mungkin itu menjadi spirit dari kedua bangsa tersebut.
Jadi ya kira-kira seperti itu awal mulanya bentuk kolonialisme di NTT yang melatar belakangi, terus kira-kira bagaimana kondisinya, dan ya seperti itulah Aldo. Wah, luar biasa. Jadi ketong sebagai masyarakat NTT, ketong harus turut bangga dan juga ketong harus melestarikan tanaman cendana Betul khususnya sekali. karena kalau ketong lihat dari cerita-cerita ini, pohon cendana tuh dilirik oleh berbagai mancanegara dan itu salah satu keunggulan kita sebagai masyarakat NTT. Nah, Hansel, lanjut terus, bagaimana dengan Portugis pada masa itu? Jadi pada waktu itu seperti yang saya katakan, Portugis dengan Belanda masih punya sebuah tembok pemisah begitu ya, sebuah tembok pemisah. Tapi tembok pemisah tersebut membuat kondisi kedua bangsa tersebut itu balance, jadi seimbang. So, sekalipun Belanda sudah menguasai daerah timur, khususnya di Kupang pada waktu itu, tapi Portugis itu masih juga ada di beberapa daerah. Misalnya, ketika dia terusir atau dia menyingkir dari daerah Kupang, dia masih sempat ada di beberapa daerah. Dia sempat tinggal di Pelabuhan Lifai, dia mengajarkan ajaran agama kepada masyarakat sekitar. Jadi, orang-orang di pedalaman timur itu diajarkan agama oleh Portugis. Kita tahu bersama bahwa salah satu visi dari orang-orang barat pada waktu itu, bangsa barat pada waktu itu adalah 3G, ya, God, Glory, dan Gospel, dan mereka menyebarkan agama Katolik waktu itu, sehingga mungkin kita bisa lihat juga orang-orang sekarang yang beragama Katolik di daerah Atambua, Keva, Timor, dan lain sebagainya itu cukup dominan begitu ya. Itu tidak terlepas dari buah pemberitaan Injil orang-orang Portugis pada waktu itu. Jadi VOC bermarkas di Benteng Concordia. Dia mengatur semua siklus perdagangan, mengadakan kontrak kerja dengan para raja orang-orang penting seperti ada Raja Amarasi, Raja Sonbai, Raja Amabi Kupang, kemudian yang menjalin kerjasama itu namanya Opperhof. Jadi pada waktu itu ada seorang pemimpin Opperhof namanya Jacob Verheyden. Jadi dia membuat sebuah catatan sejarah, membuat kontrak-kontrak kerja dengan beragam macam raja. Ada raja dari Timor, dari Rote, Sabu, dan Sumba. Kalau kita perhatikan kayaknya ini sangat-sangat besar ya, dia punya kontrak kerja. Kalau kita melihat jarak, kita melihat letak strategisnya, mungkin waktu itu Belanda melihat itu dan mengambil itu sebagai sebuah strategi yang jitu. Tentunya untuk menguasai daerah kita ya. Dan dalam kekuasaannya, seiring dengan berjalannya waktu, Belanda itu membangun sebuah kasta, yaitu level factory. Nah, level ini menjadi sebuah kasta bagi setiap orang yang pada waktu itu ikut dalam pelaksanaan kepemerintahan VOC. Jadi pada waktu itu sebenarnya kota Kupang ya, Kupang itu tidak strategis begitu, tidak terlalu profitable. Tapi jika dilihat dari beberapa sisi, sebenarnya itu cukup menguntungkan sebagai jalur perdagangan pusat antar sesama daerah yang sangat relevan. Nah, pemimpin di Kupang itu seperti yang saya sudah katakan tadi, Opperhof. Tapi ada juga golongan Opperkoopman. Jadi ada Opperhof dan juga Opperkoopman. Kira-kira seperti itu kekuasaan Portugis pasca Belanda menguasai daerah timur, khususnya Kupang ya. Wah, menarik sekali. Jadi banyak tempat yang masyarakatnya menganut dominan agama Katolik itu pernah dijajah oleh Portugis ya, Ansel? Nah, begitulah Aldo waktu itu. Benar sekali. Ya, jadi kan tadi sempat singgung tentang waktu itu sempat tadi kan Hansel singgung tentang kasta dan Overholt dan Opperkoopman. Jadi boleh dijelaskan dengan lebih detail Pak Hansel? Ya, jadi kasta Opperhof dan Opperkoopman itu seperti kedudukan. Ya, kita tahu bersama kasta itu berarti kedudukan, golongan. Jadi pada waktu itu dikenal dengan istilah level victory. Jadi mereka membangun sebuah pembeda, jadi antara yang memimpin dan yang dipimpin begitu. Jadi pada waktu itu kurang lebih Opperkoopman itu dia punya kedudukan di bawah dari Opperhof. Sementara Opperhof itu punya kedudukan tentunya lebih di atas dari Opperkoopman. Jadi Opperhof itu kepala tertinggi, sementara Opperkoopman itu saudagar tertinggi. Pada waktu itu sejarah mencatat bahwa sudah ada sekitar mungkin 38 orang yang menduduki jabatan Opperhof di Kupang.
Kota Kupang itu dipimpin oleh Operhof, kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kepemimpinan dari Operhof dan Operkopman ini punya dampak yang sangat besar sebenarnya. Oleh karena itu, Kota Kupang itu menjadi daerah yang independen selama hampir 300 tahun. Dulunya, pada waktu lampau, orang Helong itu berpindah ke Pulau Semau dalam suatu kesempatan sebelum Perang Perfui tahun 1749. VOC membasmi semua komunitas Portugis dan para pembesar dagang dan raja-raja pribumi. Dan pada waktu itu kedudukan Portugis itu benar-benar diberantas oleh VOC sehingga VOC mau menduduki tempat pertama di hati masyarakat pada waktu itu, sehingga beberapa orang itu dimigrasikan, kemudian beberapa orang itu dipindahkan daerahnya dan lain sebagainya. Itu salah satu strategi supaya membasmi komunikasi seperti yang saya katakan tadi, orang Helong ke Pulau Semau dan seterusnya. Nah, pada waktu itu penyerangan yang diberikan oleh Portugis kepada Belanda itu juga masih tetap mengalami pola yang sama. Mereka menyerang tapi tidak membuat adanya satu pihak yang kalah. Jadi masih balance. Tapi pada akhirnya juga VOC juga melakukan penyerangan kepada Portugis. Tapi dalam sejarah dia mencatat bahwa itu tidak mengakhiri kekuasaan Portugis sama sekali. Tidak dicatat apakah kalah atau tidak. Tapi yang jelas itu tidak mengurangi kekuasaan Portugis sama sekali. Tidak mengakhiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk kasta, tadi kasta secara general itu ada dua ya, Operhof dan Operkopman. Tapi lebih jelasnya lagi itu ada tiga bagian begitu, Aldo. Tapi saya pikir ini bisa kita jelaskan di pembicaraan-pembicaraan berikut. Tapi kalau Aldo perasaan juga tidak apa-apa, begitu Aldo. Boleh tuh. Beta mau tanya mengenai dia punya susunan-susunan kasta, mungkin yang dari tertinggi sampai terendah. Ya, mantap. Berarti Aldo punya rasa ingin tahu yang sangat besar, excited lah. Jadi kasta itu ada 3 golongan. Jadi ada kasta company personnel, kemudian ada kasta burgeren dan kasta marjiker and deslaven. Nah, kasta-kasta ini membentuk sebuah tembok pemisah juga antara orang Eropa dengan orang non-Eropa, orang non-Eropa dengan orang-orang pribumi. Kalau kita perhatikan sebenarnya kasta-kasta tersebut itu juga sama sifatnya seperti Operkopman dan Operhof. Jadi kasta pertama itu untuk golongan orang tingkat atas, itu biasanya orang-orang Eropa. Terus kasta kedua itu untuk orang-orang non-Eropa, dalam hal ini orang Asia, itu disebut Fremde Oosterlingen. Kemudian yang terakhir itu marjiker dan budak. Marjiker dan budak itu mereka yang diselamatkan, dimerdekakan dari perbudakan Portugis pada waktu itu. Jadi pada akhirnya marjiker itu membangun sebuah tembok pemisah, ya, membentuk sebuah resimen khusus yang diberikan istilah skateri. Nah, pada waktu itu ya kira-kira seperti itu dia punya kasta, Aldo. Wah, menarik. Terus orang Belanda dong ke mana? Jadi pada waktu itu orang Belanda tetap melakukan pergerakan kekuasaan gitu ya. Semakin hari semakin berkembang dan berakhirlah pada sebuah periode di mana periode ini sebagai orang bilang periode yang cukup emas, tapi sebenarnya di sisi lain itu ada sisi kelam juga yang dialami oleh bangsa Belanda. Ketika waktu itu Napoleon Bonaparte, ya kita tahu bersama, dia salah satu tokoh besar, dia dikalahkan di Waterloo, itu membuat Raja Belanda Willem Frederik itu takut sehingga dia kembali ke Belanda sekitar tahun 1813. Setelah itu sistem kepemimpinan yang dari Operhof, Operkopman tadi itu berubah menjadi sistem residen. Tapi sebelum sistem residen itu ada sebuah kepemimpinan Inggris, jadi begitu kira-kira. Jadi Inggris memerintah, dan kata residen itu sebenarnya diadopsi dari bahasa Inggris, ya, dari kepemimpinan Inggris sebelumnya. Pada saat terbentuklah residen yang diberikan oleh Belanda tersebut, itu baru kepemerintahan itu mulai terpusat. Nah, kira-kira waktu itu mulai terbentuk sebuah residen yang namanya Residen Hazard. Dia salah satu residen terbesar yang punya dampak dan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan sipil masyarakat pada waktu itu. Wah, Hazard keren. Jadi apa yang istimewa dari Hazard atau hal yang menarik? Ya, jadi yang istimewa dari Hazard itu tentu yang pertama dia punya kontribusi yang besar ya. Misalnya
pada waktu itu ketika Portugis dilengserkan, itu ada beberapa daerah yang masih tetap membangun komunikasi, dan Belanda berhasil untuk menghasut sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak heran ada beberapa raja itu berpaling dari sekutu Portugis dan bergabung dengan sekutu Belanda. Itu salah satu contoh, ada Raja Sutrana. Kemudian Hazard itu berhasil menyelesaikan konflik yang ada di Rote. Dia ambil sebuah kebijakan yang cukup baik, dan kebijakan ini bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Dia melakukan pemisahan kelompok orang Rote ke sebelah timur Kupang dan orang Sabu ke daerah Kupang. Nah, ini disebut Volksplanting. Jadi orang-orang yang dipindahkan itu mengalami sebuah hak yang diberikan oleh Hazard, yaitu hak Volksplanting. Kaum-kaum Volksplanting itu menjadi lapisan pertahanan di sekitar daerah Kupang. Dan ya, kurang lebih itulah beberapa hal yang sangat penting Hazard lakukan bagi kontribusi sampai dengan saat ini. Wah, keren. Terus kemana? Jadi selanjutnya Hazard terus memimpin ya, sampai dia buat sebuah kebijakan untuk membagi beberapa daerah. Ya, ada beberapa daerah yang dibagi sebagai daerah tempat tinggal masyarakat. Nah, misalnya ada daerah Air Mata, Fontaine, Bonik, Martika, Oba, Kampung Solor, Namasain, Bakunase, Pasir Panjang, Pola, Konino, Nonhila. Nah, itu juga salah satu kebijakan daripada Residen Hazard itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Aldo. Pantasan sekarang banyak jalan yang sondai asing lagi, soalnya waktu itu Hazard yang kasih nama. Terus Beb penasaran, dan Hazard dong kemana? Jadi Hazard masih terus memimpin, tapi kepemimpinan Hazard itu ada beberapa periode juga. Nanti kita bicara sampai dia punya ending. Hazard ketika dia mendatangkan orang-orang Sabu dan Rote pada waktu itu di daerah Epaha Sumilo Ekusi, dia bangun sebuah strategi. Jadi dia buat sebuah strategi pertanian, dia buat strategi infrastruktur. Nah, misalnya pertanian itu dia buka lahan sawah, lahan tanaman-tanaman lain sebagainya. Misalnya di Oesau ya, di Oesau itu dibuat lahan sawah, kemudian pengerjaan jalan infrastruktur dari Kupang Babau. Itu luar biasa sekali Hazard punya kepemimpinan. Sampai pada akhirnya ketika rakyat NTT pada sekitar tahun 1829 itu mengalami mengalami sebuah gejolak besar ketika waktu itu vaksin cacar itu belum datang dan masyarakat banyak yang terkontaminasi dengan penyakit cacar. Hazard menjadi orang yang memprakarsai, memimpin ekspedisi ilmiah ke pedalaman timur dibantu oleh seorang yang bernama Dr. S. Muller. Tapi pada akhirnya Hazard mengundurkan diri. Sejarah tidak mencatat dengan jelas bahwa Hazard mengundurkan diri. Kenapa? Tapi yang jelas pada tahun 1933 dia mengundurkan diri, tapi dia masih tetap ada di NTT sampai beberapa tahun berikutnya. Sampai pada akhirnya tahun 1938 ya. Jadi kalau kita mau pikir dari tahun 1933, kira-kira ya mungkin dia ada sekitar 5 tahun ya di NTT. Setelah itu baru dia meninggal, dan dia meninggal itu sewaktu dia kembali dari perjalanan di Sumba begitu. Dan sampai sekarang dia ada sudah dimakamkan di pekuburan Unhila. Tapi saya belum pernah melihat sih. Saya berharap saya bisa melihat. Apakah Aldo sudah melihat? Sama. Belum. Belum. Wah. Jadi keren. Terus gimana? Jadi setelah Hazard meninggal, itu yang melanjutkan kekuasaan Hazard itu adalah Spanok. Jadi Spanok itu seorang ahli biologi dan melanjutkan kepemimpinan dari Hazard, membangun dalam bidang pertanian, infrastruktur dan lain sebagainya. Setelah Spanok itu ada beberapa residen juga. Ada residen Sluiter, itu dia menyelesaikan jalan raya yang pada waktu itu dicanangkan oleh Hazard, pengerjaan infrastruktur antar Kupang Babau, menyelesaikan dengan baik dan membangun sebuah ekspedisi militer, melakukan sebuah istilahnya kerjasama dengan orang-orang sekitar, buka pelayaran, kemudian menyelesaikan konflik, dan ya dia buat sesuatu yang cukup besar juga ya. Bahkan sampai pada waktu itu ketika residen dari Sluiter berakhir, itu residen Riedal ya,
itu dia pergi ke pedalaman, dia juga berpikir bahwa area Kupang ini ternyata masih sangat buruk begitu dia punya infrastruktur. Dia juga bangun jalan antar Kupang atau Pupu. Jadi ada beberapa presiden yang punya andil yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat NTT sampai dengan saat ini. Dan tugu peringatan ya pada waktu itu dibangun itu ada di Oeba, tapi sekitar tahun 1950 tugu itu dibongkar. Dan ya sampai dengan sekarang mungkin kita tidak bisa melihat. Tapi di tahun 1881 ya, usai kepemimpinan dari beberapa presiden tersebut, itu baru ditempatkan orang-orang garnizon militer di Kupang. Itu dengan pada waktu itu kekuatan 20 orang bintara dan 50 orang prajurit. Kalau ngomong tentang bintara begini, lalu mungkin katong sekilas mengingat, oh kayaknya ini jabatan polisi deh. Nah, mungkin itu juga salah satu apa ya, pengadopsi ya, kita mengadopsi bahasa-bahasa Belanda yang digunakan dalam kehidupan kita, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, mereka kan tadi saya bilang mereka buat jalan begitu toh. Jadi mereka buat jalan itu di daerah Kupang dan sekitarnya. Kalau kita mau lihat detail, itu posisi 0 km itu berada di depan rumah residen pada waktu itu. Dari sana itu ditarik sekitar 1,5 km ke daerah barat, timur, dan selatan. Untuk menandai jalan-jalan tersebut dibuat aspal. Jadi di sebelah barat itu itu berhenti di gereja Ebenezer Namosain, dia punya depan. Kemudian di sebelah timur itu di asrama Brimob. Lo tahu kok asrama Brimob? Lumayan. Nah itu pasti Aldo tahu karena selama di Kupang tuh. Terus di sebelah selatan itu di depan rumah sakit Profesor Weset Yohanes Kupang. Ya kira-kira seperti itu. Tapi kepemimpinan itu masih terus berlanjut sampai sekitar tahun 1942. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak sekali kontribusi yang diberikan oleh orang Belanda, sekalipun ada sisi kelam pada waktu itu. Keren sekali pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh para residen. Nah, sendiri rasa ketong sudah bahas sampai abad 20 ya. Kira-kira di zaman ini NTT super mana aja? Ya, di zaman ini tentunya NTT sudah semakin berkembang. Nanti mungkin ketong bisa lihat, oh nanti begini. Tapi beta mau jelaskan dulu pada waktu abad ke-20 itu bagaimana. Jadi di abad ke-20 itu sudah muncul sebuah istilah, itu namanya New Imperialism. Jadi kalau kita lihat di ketumpu tema tadi itu kan kolonialisme dan imperialisme di NTT. Nah, kita mau bahas tentang imperialisme sekarang. Di abad ke-20 itu muncul istilah sekali lagi New Imperialism, di mana semua kekuatan kolonial Eropa itu diperluas dan diperketat. Sehingga kendali mereka itu ditekankan, sehingga masyarakat tahu, oh ternyata Belanda punya kekuatan yang sangat besar. Nah, mereka mau kasih tahu di orang-orang pribumi itu seperti begitu. Tapi ada salah satu dampak positif juga. Belanda ketika tahu New Imperialism, mereka semakin mempertegas kekuasaan, tapi mereka juga mengakhiri perburuan kepala, perang kerajaan pribumi, menetapkan sistem peace and order. Maka pada waktu itu tidak heran bahwa pemberontakan itu banyak terjadi di daerah timur. Misalnya pemberontakan di Lekleu, di Bipolo, Babuin, perlawanan Waiwiku, perang Polbano, perang Niki-Niki, dan lain sebagainya. Intervensi-intervensi tersebut masih terus diberikan oleh Belanda hingga abad ke-20. Diakhiri dengan menetapkan batas kerajaan pribumi. Jadi ternyata ada endingnya juga. Ya, dia juga yang dulunya politik adu domba, dia menyatukan beberapa kerajaan, misalnya kerajaan Amabiri, Kupang, Sonbai Kecil, Funai, Tebenu, dan lain sebagainya. Dan alih fungsi ya kekuasaan yang pada waktu itu terjadi itu sampai kepada kita merdeka. Kira-kira seperti itu, Aldo. Wah, keren. Berarti para penjajah datang bukan hanya untuk menjajah atau berperang, tetapi dong untuk membangun ketempung infrastruktur dan membuat ketempung wilayah semakin lebih baik ya. Jadi itu ketong harus patut mengucap syukur juga. Nah, sekali. Jadi gue mau tanya mengenai respon masyarakat NTT, Hansel. Ya, responnya. Tapi Be mau bahas dulu. Tadi kayaknya Be belum menjawab pertanyaannya Aldo yang soal kira-kira zaman NTT itu sukar mana. Tapi sudahlah, biar kita jawab dulu yang Aldo tanyakan sekarang. Nanti kita bisa lihat, begitu ya. Mungkin di pertanyaan berikut Aldo bisa tanya lebih spesifik. Respon masyarakat NTT itu mereka tahu ya, seiring perkembangan zaman namanya juga masyarakat belajar memahami. Jadi mereka tahu, oh ternyata endingnya begini ya. Jadi mereka paham bahwa ternyata orang-orang yang menganut paham kolonialisme itu benar-benar menghidupi kata kolonialisme, sehingga susah sekali pada waktu itu sebenarnya. Tapi
ya mau bagaimana lagi, pada waktu itu kita punya sistem kekuasaan masih sangat belum nasionalis ya. Jadi masih terpisah-pisah, ketong belum bisa bersatu untuk melawan mereka. Sehingga ketong hanya diam, bisa melakukan apa yang diinstruksikan. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Tapi masyarakat sadar, bersyukurnya di situ. Tapi respon masyarakat juga, mereka menerima kultur dan budaya yang diberikan oleh bangsa-bangsa Belanda pada waktu itu. Jadi kehadiran mereka itu bisa kita simpulkan ada arti tersendiri yang dialami oleh masyarakat pada waktu itu. Saya mau singgung tentang kebudayaan. Kebudayaan mereka itu merasuk sampai di sendi-sendi terkecil. Jadi orang bilang saking lamanya mereka menjajah, mereka punya kebiasaan-kebiasaan itu sampai diikuti oleh orang pribumi. Nah, itu sebagai contoh mungkin ketongpung coret tenunan dan lain sebagainya, kadang-kadang masih mengadopsi. Ketongpung bahasa, ketong punya orang bilang marga, itu kadang-kadang masih mengadopsi. Jadi ketong masih membawa kultur dan budaya yang ditinggalkan oleh orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Belanda pada waktu itu. Itu respon. Jadi ada respon positif, ada respon negatif. Wah, keren. Nah, terus dampak ke mana untuk sekarang? Ya, menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi pertanyaannya dampak yang dirasakan hingga saat ini. Ada 5 dampak utama. Yang pertama, dampak pemukiman dan keanekaragaman etnik. Nah, dampak pemukiman dan keanekaragaman etnik ini bisa kita katakan bahwa orang-orang NTT pada waktu itu, ya kita sudah dengar tadi dia punya nama-nama daerah. Dan nama-nama daerah itu masih digunakan sampai dengan sekarang. Dan etnik-etnik yang ada itu juga mengikuti sistem kebudayaan yang pada waktu itu dianut. Yang kedua itu infrastruktur berkelanjutan. Infrastruktur berkelanjutan itu misalnya pengerjaan jalan. Sampai sekarang kan masih ada. Nah, itu bukti juga ya dampak yang bisa kita rasakan. Sekalipun ya sudah dimodifikasi, tapi setidaknya itu masih masih memiliki nilai-nilai tersendiri begitu. Jadi tidak menghilangkan nilai aslinya. Terus yang berikut itu ada pola penerapan bangunan. Itu masih sampai dengan sekarang. Arsitektur ya. Kemudian terakhir penerapan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kalau tahu tadi misalnya contoh Nun Baun Sabu itu dihuni sekelompok orang Sabu. Terus daerah Konino, terus daerah Nunila sampai sekarang kan masih ada begitu ya kira-kira. Dan itu contoh-contoh kecil dampak yang kita rasakan. Dampak-dampak infrastruktur jalan itu dari Kupang Tenou itu ada sampai dengan saat ini. Kupang Atambua, kemudian heritage rumah-rumah jabatan presiden, gereja kota Kupang, itu contoh-contoh sederhana. Sampai sekarang masih bisa kita perhatikan. Namun yang saya bilang tadi bahwa keberadaannya mungkin sekarang sudah sedikit dirubah, tapi dalam aksinya itu masih tetap menerapkan pola-pola yang sama. Itu yang bisa kita rasakan begitu, diwarisi dan kita bisa ternyata begini, ternyata begitu. Sampai sekarang kita bisa memahami. Selanjutnya mungkin dampak dari sisi gereja ya. Pada waktu itu gereja-gereja Protestan ya, khususnya orang-orang Belanda itu memberikan penyebaran agama Protestan. Agama Protestan itu dia punya perkembangan cukup lambat karena pada waktu itu gereja mengalami sebuah dilematis di mana gereja tidak mampu bertahan dengan ajarannya sendiri, tapi dipaksa untuk menuntut ya apa yang dimau oleh negara mereka, sehingga mereka tidak siap untuk independen, tapi hati kecil mereka tidak mau membelok dari nilai kebenaran yang ada. Nah, itu yang agak sedikit bagaimana begitu. Tapi ya pada akhirnya gereja mengalami sebuah kemandirian menjadi independen sekitar tahun 1947. Tapi sebelumnya 1930 itu dia sudah cukup mandiri begitu ya, sudah dalam tahap menuju kepada mandiri, sehingga para misionaris juga semakin hari semakin agresif dalam penyebaran agama melalui kalangan pribumi dan suku-suku pedalaman. Nah, beta mau tanya Aldo, kira-kira katong ngomong sampai kepada gereja ini artinya katong sudah sampai ke sendi-sendi terkecil. Kira-kira Aldo be mau tanya, apa sih hal baru yang Aldo dapatkan dari yang sudah beta sampaikan tadi? Kira-kira ada kok 1-2 hal mungkin. Silakan Aldo. Sehingga terkesan beta ngobrol sonde sendiri. Oke. Jadi hal baru yang saya dapatkan adalah mengenai sosok pemimpin Hazard dan pemimpin presiden lainnya yang sangat berjasa dalam hal pembangunan bagi NTT. Dari segala segi yang memberikan dampak saat ini, misalnya pembangunan infrastruktur, jalan Kupang sampai Bau-Bau, pembangunan SDM, pegawai SDA,
melalui penerapan aksi tanam dengan basis pariti yang merupakan daerah pemukiman baru sebagai lahan strategis yang bisa dimanfaatkan. Hazard juga ternyata ikut andil dalam pembagian wilayah pemukiman baru yang ada di Kupang ini sebagai upaya menyelesaikan beberapa konflik antara daerah waktu itu. Penamaan wilayah yang dilakukan Hazard masih digunakan hingga sekarang. Misalnya penamaan suatu lokasi, yaitu contohnya tempat tinggal bagi masyarakat. Contohnya Kuanino, Kampung Solor, Nonhila, Oeba, dan masih banyak lagi yang masih digunakan namanya sampai sekarang. Jika pada waktu itu Belanda dalam hal ini kepemimpinan Hazard tidak berlangsung, maka tentu nomenklatur penamaan lokasi akan berbeda-beda adanya. Pembagian wilayah pemukiman juga akan sangat berbeda. Penataannya dan dampak yang kita rasakan sekarang tentunya akan berbeda pula. Segala sesuatu terjadi dalam kedaulatan Allah, sebab tak ada yang kebetulan terjadi dan dijadikan dalam ketetapannya, termasuk dengan kekuasaan Belanda. Ada suka dan duka yang menjadi bagian kita, menjadi ajang berefleksi secara utuh tentang bagaimana kita dibentuk seturut dengan kehendaknya, menjadi bangsa yang kuat dengan segala dinamika yang terdapat dalamnya. Jadi yang bisa kita ambil bahwa Tuhan mengirim dalam hal ini penjajah datang ke Indonesia, khususnya NTT, bukan hanya untuk menjajah atau memerangi kita, tetapi ada hal-hal positif yang terselip di dalamnya. Contoh, mungkin para orang tua kita atau pahlawan yang sudah berjasa pada waktu itu, mereka belum merasakan hal positif, tetapi kita di generasi sekarang, di masa sekarang, kita merasa dampak yang begitu baik dan juga sangat maju untuk wilayah-wilayah khususnya NTT. Itu menurut saya, Hansel. Wah, luar biasa ya. Jadi Aldo dapat banyak hal ya. Dan saya senang Aldo punya poin bahwa segala sesuatu dalam kedaulatannya Allah, termasuk sekalipun itu penjajahan begitu. Tuhan punya maksud tersendiri. Kalau seandainya orang-orang Belanda waktu itu tidak datang, mungkin ketong yang orang Kristen Protestan mungkin tidak bisa menikmati Injil sampai dengan saat ini. Makanya semua ada dalam kedaulatannya Allah. Luar biasa sekali Aldo. Itu saya mau beta tanyakan. Ya. Dan sudah terasa katong sudah berakhir sampai sini, Hansel. Jadi semoga yang sudah tahu mungkin bisa diingatkan kembali, atau yang belum tahu ini bisa menjadi ilmu baru bagi setiap kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau cara penyampaian yang tidak yang lumayan tidak baik, dan ada tambahan, Hansel? Tidak, saya juga meminta maaf ya jika ada kesalahan, tapi sepenuhnya sudah diwakili oleh Aldo. Ya, kita punya pembicaraan, semoga bisa dilanjutkan di next talk show berikutnya, next podcast berikutnya. Senang sekali bisa berbincang dengan Aldo dan rekan-rekan semua. Oke, terima kasih semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, Tuhan Yesus berkati.